Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian, kita akan pembiasaan terlebih dahulu. Kita akan membaca surat Ar-Rahman bersama-sama. Sudah dibuka? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war-rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu, kita sama-sama akan memulai kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang saat ini masih dalam perjalanan, Allah mudahkan langkahnya menuju tempat yang mulia ini, agar kita bisa bersama-sama untuk tholabul ilmi bersama. Karena kajian dari MTA Jipang ini adalah tematik, yang mana ada sesi 1, 2, dan 3, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita butuh ilmu, Bu. Justru datang terakhir ini yang dapat berkahnya, betul nggak, Bu ya? Ya, selamat datang. Silahkan untuk duduk, boleh diisi di depan. Silahkan isi yang depan dulu. Mangga sini, silahkan. Baik, teteh-teteh ya, kita akan mulai kajian pada pagi hari ini. Tadi sudah diawali dengan membacakan Quran surat Ar-Rahman bersama-sama, yang mana kita tahu bahwa kita memulai dengan kebaikan. Dengan kita membaca Quran surat Ar-Rahman, tadi berapa huruf Ibu?
Tidak terhitung. Kalau kita membaca pahala dari satu huruf berapa kebaikan Ibu? 10 kebaikan. Berarti 10 kali tak terhitung gitu ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah memulai hal yang baik, maka kita akan teruskan dengan hal-hal yang baik pula. Baik, kita akan sama-sama memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan Ibu? Sudah, masih lemes? Iya, nggak apa-apa Bu, kita akan mewakili sejuta orang yang ada di luar sana. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Baik Ibu-ibu, sebelum memulai kajian pagi hari ini, kita sama-sama membacakan basmalah bersama-sama agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita langsung akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Nur Aini dan Teh Rini Astuti. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah,
Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiron pada Teh Nur Aini dan juga Teh Rini Astuti yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran barusan. Semoga pahalanya khususnya buat yang membaca dan umumnya buat kita semua. Ibu-ibu ya, mau tanya, yang hadir 3 kali ada di sini? Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi walaupun tadinya banyak tapi yang datang ternyata nggak apa-apa Bu, dapat keberkahan ya, luar biasa selalu hadir. Yang ketiga kalinya Masya Allah ya. Kalau yang kedua kali hadir ada luar biasa. Terima kasih ibu-ibu yang hari ini aja hadir. Masya Allah, luar biasa. Memang Allah itu sudah ini ya Bu ya, takdirkan kita hari ini untuk ketemu di TSM ini dalam kajian MT Area Cipang. Ibu-ibu masih ingat nggak temanya apa? Istiqomah, bukti cinta kita kepada Allah. Nah, kemarin kan part 1 berapa Bu? Berapa ini? Coba ada yang nulis nggak Bu? Coba ada yang nulis nggak? Part pertama berapa? Dikasihnya berapa poin gitu sama Pak Ustadz? 3. Nah, yang kedua berapa kemarin? Coba ada yang bawa catatan. Nanti ya catatannya dilihatin sama kita. Ya, luar biasa ini. Masya Allah, dari ada 9 modul. Iya benar Bu. Terus? Iya betul. Betul Ibu. Aduh Bu Haji, luar biasa ini ya. Ya, hari ini modulnya yang ketiga, luar biasa. Tapi tidak sampai mengalahkan semangat teman-teman kita yang baru hadir juga hari ini, karena di modul yang ketiga pasti akan dikupas. Dari ke-1 di murojaah lagi, kedua di murojaah lagi, dan yang ketiga pastinya akan diberikan ilmunya. Gimana ibu-ibu, udah tidak sabar ya pingin langsung belajar bersama Ustadz? Oh iya, katanya sudah tidak sabar, luar biasa. Dan kita sama-sama kosongkan pikiran kita. Kita akan belajar bersama Ustadz hari ini. Ustadz juga sudah ada di antara kita. Gimana, mau langsung belajar apa ini mau kita sedekah dulu Bu? Boleh? Boleh. Boleh angkat tangannya yang sebelah kanan, boleh? Tangan kanannya diangkat, boleh Bu, lambaikan. Masya Allah, tabarakallah. Sebelah kita ada temen nih, boleh Bu? Iya, boleh sedekah dulu sama sahabat kita. Iya, boleh Bu. Kita karena hari ini itu modul yang ketiga lebih dahsyat ya, ilmunya luar biasa biar ini. Nah, boleh kita sambil nunggu Pak Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah ahlus tsana'i wal majdi haqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin. Kaifal hal? Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bermajelis ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dihendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat orang tersebut faham akan urusan agamanya. Dan kita ini enggak akan faham kecuali kita belajar, duduk di majelis ilmu, mendalami apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Bersyukur karena Allah masih memberikan kita nikmat sampai hari ini, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang paling mahal yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat tersebut, ya. Yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, di mana surga adalah tempat yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatan di atas kenikmatan, yakni nikmatnya bersifat abadi. Tanpa Islam dan iman kita tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur atas nikmat ini. Dengan apa kita bersyukur? Dengan beramal salih. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Wahai keluarga Daud, berbuatlah, beramallah, beramal salihlah sebagai wujud nyata dari syukur. Ya, kita tidak dikatakan bersyukur kalau kita tidak beramal. Jadi kita baru dikatakan orang yang bersyukur ketika kita merubah pengetahuan kita menjadi sebuah amal saleh. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin tentang pilar-pilar keistiqomahan. Ya. Di antaranya apa? Coba kita murajaah dulu materi-materi yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa kunci-kunci seorang hamba jika ia ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Meyakini bahwa istiqamah adalah anugerah dari Allah. Kita nggak akan bisa istiqamah kecuali Allah kasih kita, kehendaki kita untuk istiqamah. Kita nggak akan dapat hidayah kecuali Allah yang kasih hidayah. Sepintar apapun kita, sedekat apapun hubungan kita dengan orang-orang solih, ya, kalau Allah nggak kasih, maka kita nggak akan mendapatkannya. Sebagaimana Abu Lahab, sebagaimana Abu Jahal, paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya hubungan darah, punya hubungan yang sangat dekat dengan Nabi, tinggal di kota yang paling dicintai oleh Nabi, kota Makkah, tapi tetap nggak dapat hidayah. Bandingkan dengan Salman Al-Farisi yang jauh-jauh datang dari Persia, bandingkan dengan Bilal bin Rabah yang tidak punya kedudukan, ya, tapi menjadi orang yang istiqamah karena Allah kehendaki, meskipun jaraknya jauh. Sebagaimana Salman asalnya dari Persia, dia harus jadi budak dulu, harus dijual dulu, harus meninggalkan kebangsawanannya demi bisa mendapatkan keistiqomahan. Yang kedua, setelah meyakini bahwa istiqamah adalah anugerah apa? Setelah kita yakin bahwa istiqamah adalah anugerah, maka mohonlah kepada Allah agar Allah berikan kita anugerah tersebut. Ya, jangan sampai kita yakin tapi habis itu kita lupa minta. Ya, lupa minta sama Allah. Ya, jadi jangan lupa minta.
Karena Nabi SAW pun meminta, ya, dan kita pun secara nggak sadar selalu meminta. Ya, di dalam sholat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Sekurang-kurangnya kita membaca doa tersebut sebanyak 17 kali dalam sehari. Ya, Nabi SAW juga berdoa, ya, berdoa dengan doa yang paling sering beliau baca, kata Ummu Salamah, doa yang paling sering Nabi baca ketika sedang bersama Ummu Salamah adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ternyata Nabi pun berdoa yang sudah dijamin surga, sudah diampuni kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang. Itu masih memohon, masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika juga Muadz, ya, bertanya kepada Nabi, minta diajarkan sebuah doa. Maka Muadz diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik husni ibadatik. Muadz adalah salah satu sahabat Nabi, dan sahabat Nabi adalah generasi terbaik, dan ternyata generasi terbaik pun masih doa sama Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ya, manusia-manusia akhir zaman, ya, yang belum tentu masuk ke dalam surga, yang dosanya sudah pasti dicatat, amal solehnya belum tentu diterima, lebih layak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga hati, ya, jaga hati kita jika kita ingin istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kita untuk beramal salih, melakukan amalan-amalan zahir adalah adanya keinginan hati. Entah itu rasa takut kepada Allah, entah itu rasa harap kepada janji-janji Allah, entah itu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah atau khauf atau raja. Ya, intinya ada amalan hati, ya, yang menggerakkan kita untuk kita beramal saleh. Maka jaga hati kita. Hati itu rajanya, ya, raja dari seluruh anggota tubuh kita adalah hati. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ya, sesungguhnya dalam diri seorang anak Adam ada segumpal daging yang kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Dan segumpal daging tersebut adalah hati. Ya, lalu bagaimana cara kita mengecek bagaimana kondisi hati kita, apakah baik atau tidak? Ya. Kata Utsman bin Affan, ya, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, maka ia tidak akan pernah kenyang dari Al-Qur'an. Ya, jadi cara ngecek hati kita ini bersih atau enggak, ya, bekarat atau enggak, bermasalah atau enggak, lihat hubungan kita dengan Al-Quran akhir-akhir ini kayak gimana, ngaji kita bagaimana, ya, mengaji, ya, membaca Al-Quran kita tuh bagaimana, kita betah nggak berlama-lama sama Quran, atau baru 2 ayat sudah muak, baru 2 ayat sudah scroll WA, ya, nggak betah itu berlama-lama dengan Quran. Itu tanda hati yang bermasalah. Ya. Betah nggak kita berlama-lama membahas tentang Al-Quran di majelis ilmu seperti kita sekarang, ya, atau baru sebentar rasanya pengen berdiri, pengen masuk ke mall, ya, lanjut belanja lagi. Nah, kalau kita nggak betah berlama-lama dengan Al-Quran, entah itu membacanya atau mengilmuinya, mempelajarinya, berarti hati kita bermasalah. Dan kita harus memaksa diri kita, ya, kita harus memaksa diri kita untuk mendekati Al-Quran. Ya, kita harus memaksa, karena kebersihan hati itu, ya, perlu diperjuangkan, tidak bisa datang sendiri. Ya, nggak betah duduk lama-lama sama Quran, paksain duduk, paksain ngaji, paksain belajar. Kata Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang memaksakan dirinya di atas jalan kami, maka akan kami berikan bagi mereka, akan kami berikan petunjuk bagi mereka, akan kami bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Diberikan banyak jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syaratnya harus jahadu, ya, harus berjuang, memaksakan diri. Kemudian yang keempat apa? Menjaga lisan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tidak akan istiqamah
keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Karena lisan ini adalah penerjemah hati kita. Ya, jadi tidak mungkin orang yang lisannya berantakan hatinya baik. Hobinya ghibah, fitnah, mencaci, memaki, membuli, menghina. Ya, terus kita bilang ini hatinya sebenarnya baik, nggak mungkin. Karena teko hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ya, isinya teh keluar teh, isinya kopi keluar kopi, isinya keburukan yang keluar keburukan, isinya kebaikan yang keluar juga kebaikan. Ya, dan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan katakanlah kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki keadaan kalian. Jadi kalau pengen diperbaiki keadaannya sama Allah Subhanahu Wa Taala, jaga lisannya, ya, jaga lisannya. Berkatalah hanya yang benar-benar aja, yang jujur-jujur saja. Ya, jangan memfitnah, jangan mencaci, jangan memaki. Insya Allah keadaan kita diperbaiki oleh Allah. Dan keadaan kita bukan cuma diperbaiki. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki keadaan kalian dan Allah juga akan mengampuni kesalahan kalian. Ya. Jadi dijaga lisan kita, ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Ya, orang-orang yang beristiqamah di atas jalan Allah pasti diuji. Tidak ada orang yang berusaha untuk beristiqamah di jalan Allah kemudian hidupnya lempeng tanpa ujian. Enggak. Justru semakin kita beristiqamah, semakin kita beriman, semakin naik level keimanan kita, level istiqamah kita, maka ujiannya akan semakin berat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana para Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan harus berselisih paham dengan ayahnya, diuji harus dibakar api, kemudian diuji dengan istri yang pertama mandul, kemudian disuruh untuk menikah lagi, kemudian setelah menikah lagi melahirkan anaknya. Begitu lahir anak disuruh tinggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tandus. Besar sedikit disuruh sembelih anaknya. Ya. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji mana yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim, apakah Allah Subhanahu Wa Taala atau ayahnya, atau istrinya, atau anaknya, atau bahkan dirinya sendiri. Ya, jadi orang-orang istiqamah pasti diuji. Ya. Jadi keistiqamahan identik dengan ujian. Ya. Gak mungkin orang yang beristiqamah itu tidak diuji. Ya. Tapi ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang istiqamah itu tidak pernah membuat mereka menjadi lebih buruk. Justru ujian yang semakin hebat membuat mereka juga semakin hebat dalam keistiqamahannya, semakin baik dalam ketaatannya. Ya. Sebagaimana Nabi, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para ulama kita, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa fitnah Quran adalah makhluk sampai disiksa. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa. Total hidupnya Imam Ahmad 15 tahun atau 20 tahun di dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal 15 tahun. Enggak buat kriminal, Pak Bu. Enggak buat kriminal, Ibu-ibu. Ya. Hanya karena membela bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Di penjara 15 tahun. Harus meninggalkan istrinya 15 tahun. Istrinya diuji, Imam Ahmadnya diuji. Dua-duanya berhasil melewati ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma di penjara, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa. Ya, disiksa dengan siksaan, kata muridnya Imam Ahmad, seandainya siksaan Imam Ahmad dikasih ke unta, dan riwayat lain dikasih ke gajah, maka unta atau gajah tersebut mati. Coba saking beratnya apa? Ujian Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad bersabar, ya, enggak menggadaikan keyakinannya. Ya. Jadi kalau kita pengen istiqamah, yakinlah bahwa ujian Allah Subhanahu Wa Taala pasti hadir di saat kita istiqamah, di saat kita berusaha untuk taat. Ya, enggak mungkin ujian itu menjauh. Justru ujian itu akan datang, dan itu bentuk cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Ya.
Kita semua punya bahasa cinta, dan bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah ujian. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang, jika mencintai sebuah kaum, maka Allah pasti akan mengujinya. Ya, jadi ujian adalah bahasa cinta Allah. Kita harus paham. Ya, kita harus paham terhadap bahasa cinta Allah ini. Nabi Ibrahim paham. Kalau ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah bahasa cintanya Allah kepada beliau. Ya. Dan semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan dari suatu perbuatan itu tergantung dari kadar kesulitannya. Kita hari ini belajar dalam kondisi aman, kondisi nyaman, ya, enak lingkungannya, ya, nggak dingin, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, ya. Berbeda pahalanya dengan orang-orang yang tetap belajar di kondisi perang, sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina, di Suriah, ya, di Sudan, yang tetap belajar di saat ya, panas terlalu panas, dingin terlalu dingin, dalam kondisi lapar berat, ya, dalam kondisi tidak aman, mereka tetap belajar. Ya. Nah, itu pahalanya beda. Ya, pahalanya berbeda. Jadi orang yang istiqomah pasti diuji, dan ujiannya itu akan semakin naik levelnya sesuai dengan kadar keistiqomahan kita. Dan yakinilah bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah bukti Allah cinta kepada kita. Justru merasa aneh lah kalau hidup kita flat-flat aja, yang nggak pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala, lempeng gitu. Ya. Buat dosa berulang-ulang juga nggak ditegur, terus aja lempeng gitu. Allah nggak kasih hukuman, kita lihat yang haram, mata kita tetap baik-baik saja. Kita berbicara yang nggak baik, yang nggak Allah ridhoi, mulut kita tetap baik-baik saja. Tangan kita mengambil yang bukan haknya, tapi tangan kita tetap baik-baik saja. Kaki kita melangkahkan ke tempat-tempat yang haram, tapi kita tetap baik-baik saja. Justru harusnya kita bertanya, ya, jangan-jangan ya Allah Subhanahu wa taala sudah membiarkan kita. Ya, kita sudah tidak ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya memperhatikan skala prioritas dalam beramal sholih. Kalau kita pengen istiqomah, perhatikan amalan yang wajib lebih dulu, ya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, "Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Ya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan mengerjakan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Ya, jadi kalau pengen istiqomah, pengen mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkara wajib. Salah satu perkara wajib yang sering diabaikan, dilalaikan oleh kaum mak-mak nih, taat pada suami. Ya, nah ini wajib ibu-ibu. Ya, wajib kita taat kepada suami. Ya. Terus memperhatikan salat 5 waktu, ini perkara wajib. Jangan sampai salat duha jalan, ya, nangis pas salat duha. Salat zuhur nggak salat, tahajud bangun, salat maghrib nggak salat. Ini nggak bisa. Ini pakai baju tidak pakai celana kayak begini, ya, ya malu-maluin. Atau pakai perhiasan tapi nggak pakai pakaian, pakai emas, pakai anting, pakai kalung tapi nggak pakai apa-apa. Nah, ini bermasalah, ya. Jadi perhatikan dulu amalan yang wajib kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah kalau amalan wajib kita tinggalkan. Ya, kalau pengen dekat dengan Allah, perhatikan yang wajib. Ya, salat 5 waktu, menutup aurat, ya, berbakti kepada orang tua, mentaati suami, ya, membayar hutang, menunaikan amanah, itu perkara wajib. Membayar zakat wajib, ya, gitu. Kemudian
wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan menambah dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Jadi cara dekatin diri kita dengan Allah, kerjakan yang wajib-wajib, dan cara agar Allah mencintai kita, maka tambahlah amalan-amalan sunnah, puasa Senin Kamis, salat duha, salat tahajud, ya. Kemudian berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, ya, memberikan sedekah kepada mereka dan lain-lain. Baru kalau kita sudah dekatkan diri, menjaga diri dengan perkara-perkara wajib, kita akan dekat dengan Allah. Kita tambah dengan yang sunnah, kita akan dicintai Allah. Begitu kita dicintai Allah, kuntu sam'ahu fa idza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituh wa la in ista'adzani la'idhannah. Ya, kalau dicintai Allah, maka pendengaran kita akan dijaga oleh Allah, penglihatan kita dijaga oleh Allah, kaki kita dijaga oleh Allah, tangan kita dijaga oleh Allah. Dan jika kita memohon sesuatu kepada Allah, Allah akan kabulkan. Kita menjadi kekasih Allah. Sebagaimana seorang budak yang hidup di masanya, Abdullah ibn Mubarak, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung Allah kabulkan. Bahkan permintaan yang sangat indah, permintaan untuk segera wafat di dalam kondisi yang terbaik, dan langsung Allah cabut. Itu dia betul-betul menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan apabila ia memohon. Ya, kemudian perkara-perkara yang mengetahui skala prioritas dalam beramal soleh. Kita mengetahui yang wajib dulu, baru yang sunnah. Nah, dari yang sunnah ini kita pilih amalannya yang bisa kita lakukan secara kontinu, secara istiqamah. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla, kata Nabi SAW. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam, amalan yang konsisten, ya, walaupun sedikit, ya. Konsisten dulu, konsisten dan banyak kalau bisa. Kalau nggak bisa, adwamuha wa in qalla, ya. Yang paling konsisten walau sedikit. Yang jagonya puasa, puasalah. Yang jagonya ngaji, suka ngaji, kuat ngaji lama-lama, perbanyak ngaji, ya. Yang nggak kuat ngaji, nggak kuat puasa, tapi punya banyak duit, banyakin sedekah. Ya, ini cari amal yang bisa kita lakukan secara terus menerus, continue, ya. Dan kalau bisa sembunyikan amalan tersebut dari manusia, ya. Rahasiakan amalan sunnah dari manusia. Amalan wajib jangan rahasiakan, ya. Yang wajib sholat Jumat udah di mana, di rumah, kan harus dirahasiakan, nggak ada, ya. Jadi perkara yang wajib, terutama laki-laki, ke masjid jangan sholat. Ya, sholat Jumat ke masjid. Ya, tapi amalan sunnah, sholat tahajud, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir sampai nangis sama Allah. Usahakanlah kita ini harus punya amalan yang kita rahasiakan dari manusia. Siapapun, hatta suami kita, anak kita, orang tua kita nggak tahu amalan tersebut. Jangan hanya dosa yang kita rahasiakan dari manusia, ya, tapi amal salih, ya, yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadiah terindah dari kita, pembuktian cinta kita kepada Allah. Nggak ada yang tahu, ya Allah, ini cuma untuk engkau saja, ya. Sedekah setiap hari misalkan, meskipun hanya 10.000, tapi tiap hari, tapi nggak ada yang tahu, benar-benar nggak ada yang tahu, cuman kita saja dengan Allah. Itu yang akan tolong kita, dan itulah letak kejujuran keimanan kita. Ketika nggak ada orang lain yang melihat, tetapkah kita beramal, ya, tetapkah kita senantiasa dalam kebaikan. Itu jangan sampai ketika manusia nggak ada manusia yang melihat, ya, kita justru melakukan kemaksiatan, ya. Justru di saat manusia nggak lihat kita, ya, tunjukkanlah siapa kita yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, engkau yang sesungguhnya adalah engkau ketika sedang sendirian. Ya, pengen tahu nih kita nih aslinya kayak gimana? Lihat kita lah kalau lagi sendiri kita ngapain, ya. Ngaji kah, ya, beristighfarkah, atau bermaksiatkah, ya. Kita yang lebih tahu. Di hadapan manusia kita semua pakai topeng, ya. Tapi ketika kita sendirian, itulah aslinya kita, ya. Nah, kemudian berikutnya sudah
Taib. Ya, sudah. Itu berapa berarti? Ada 6 pilar yang sudah kita bahas kalau kita pengen istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Ya, ini kalau kita pengen istiqomah, maka perhatikan lingkungan kita. Ya. Kata para alim ulama, al-mar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Ya. Kita besar, ya, kita akan tumbuh sesuai dengan lingkungan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bagaimana manusia berbicara di sekitar kita. Ya, apakah perkataan yang baik-baik atau yang buruk-buruk, bagaimana manusia di sekitar kita beramal. Kita akan tumbuh dengan hal tersebut. Meskipun itu bukan faktor utama, tapi itu faktor yang sangat penting. Ya, kalau kita pengen istiqomah, perhatikan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, dipanggil orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah takwa. Lalu sarananya apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hiduplah kamu, bersamailah kamu orang-orang yang jujur. Ya, as-shadiq. Shadiq ini sholih luar dalam. Ya. Jadi tidak ada kemunafikan. Ya. Dia ketika sendiri dia sholih, ketika dia berjamaah dia sholih. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersamailah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Ya, jadi kita nggak akan pernah bisa istiqomah sendirian. Kita tidak akan pernah bisa bertakwa sendirian. Ya. Kita semua butuh lingkungan. Kita semua butuh orang-orang salih di sekitar kita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi SAW. Nabi lah itu, ya, orang yang paling bertakwa di muka bumi. Itu masih diperintahkan untuk kunu ma'as shadiqin. Hiduplah bersamailah orang-orang yang salih. Karena lingkungan itu menjadi penopang, ya, yang mengingatkan kita kalau kita salah adalah lingkungan kita. Ya, kalau lingkungan semua buruk, semua peminum khamar, kita minum khamar, siapa yang mau larang? Semuanya pezina, siapa yang mau larang ketika kita berzina? Ya, tapi kalau berada di lingkungan yang baik, ketika kita tergelincir, mereka akan ingatkan. Ya, ketika kita jatuh, mereka akan tarik kita. Itu lingkungan yang baik. Itulah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang salih. Ya, di masa lalu itu ada salah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik, ya, dan ada 2 lagi, ya, sahabat beliau juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut berperang. Ya, padahal mampu untuk berperang, tidak ada uzur syar'i secara fisik, secara lahir maupun batin, secara harta maupun fisik nggak ada juga, tidak ada uzurnya. Tapi dia tidak berangkat perang. Setelah Nabi SAW pulang dari peperangan, ya, sahabat-sahabat lain yang tidak ikut perang, mereka memberikan uzur-uzur palsu kepada Nabi SAW. Tapi Ka'ab bin Malik tidak nyaman dengan ketidakjujuran itu. Akhirnya Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat lainnya datang ke Nabi SAW dan mengakui kesalahan mereka. Dan Nabi SAW marah dan memberikan hukuman. Dalam Islam, ya, al-'afwu wal-'uqubah itu 2 hal yang berbeda. Maaf diberikan, tapi hukuman harus tetap dijalani. Ya, sebagaimana Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat lainnya, mereka tidak ikut perang, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memboikot mereka bertiga. 50 hari tidak diajak ngobrol. Coba, ya, bukan Nabi jahat, bukan, tapi Nabi ingin mendidik orang yang meninggalkan perang tersebut. Perang itu wajib, ya, laki-laki punya kemampuan, tidak ada uzur, ya, bukan tua bangka, bukan anak kecil yang terlalu kecil. Kalau datang perintah perang itu wajib, ya, tidak ada uzur. Mereka melarikan diri, tidak ikut berperang. Maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu sudah di Madinah Nabi SAW, ya, maka diboikot. Kenapa bisa memboikot Nabi dan para sahabat? Karena lingkungannya solih. Coba kalau lingkungannya salah, ya, lingkungannya buruk, ketika nggak, susah untuk memboikot. Malah kita yang diboikot ketika kita solih. Dia emang nggak asik, ya, dia kan temenan sama dia, dikit-dikit ditegur, mau apa, bercanda hina orang ditegur, ya, malah yang solih yang diboikot.
Nah, Ka'ab bin Malik diboikot selama 50 hari. Ya, sampai ada riwayat mengatakan bahwa seandainya Nabi SAW memerintahkan kami, ya, waktu itu kalau nggak salah saya Umar bin Khattab, ya, memerintahkan kami untuk melakukan yang lebih daripada itu, ya, entah itu membunuh atau memukulmu, kami akan melakukannya. Tapi Ka'ab bin Malik sabar, ya, karena Ka'ab bin Malik memang dari awal dia sadar akan kesalahannya dan dia bersabar dengan lingkungannya, berusaha untuk bersabar dengan lingkungannya. Ya, dia bersabar selama 50 hari. Di perjalanan dia menuju fase akhir pemboikotan itu datang surat dari raja kaum kufar. Ya, rajanya orang kafir. Saya lupa raja di mana. Beliau memberikan surat kepada Ka'ab. Ya, menunjukkan rasa empatinya kepada Ka'ab. Kami tahu engkau diboikot di sana, sudahlah, masuklah ke ajaran agama kami, akan kami berikan fasilitas yang mewah, ya, dan kami akan berikan engkau istana, akan kami berikan segala fasilitas-fasilitas dunia kepada engkau. Pilih wanita mana yang ingin kau nikahi dari kalangan kaum kami. Tapi ketika dapat surat itu, Ka'ab bin Malik langsung mengambil dan membakarnya di tungku api di dalam rumahnya. Ya. Nah, ini bisa terjadi. Ka'ab bin Malik itu bisa bersabar di kondisi yang seperti itu, diboikot seperti itu. Beliau bisa bersabar karena apa? Karena berada dalam lingkungan yang baik, ya. Sahabat-sahabat lain juga selalu mengingatkan Ka'ab untuk bersabar dengan pemboikotan ini, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan taubatnya. Dan betul setelah 50 hari turunlah ayat yang menjelaskan tentang bahwa taubat mereka bertiga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir di surat At-Taubah ayat 117, 18 dan 119, di ayat 119-nya turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Karena kita akan bisa bersabar kecuali kita berada di dalam circle, di dalam lingkungan yang tepat, ya. Sebagaimana besi dan magnet, ya. Besi magnet itu kalau didekatkan terus menerus, besi yang asalnya nggak ada medan magnetnya menjadi bermagnet, ya, ketularan magnetnya. Karena apa? Karena berdekatan terus dengan magnet. Begitu juga kita, ya, kita ini akan menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Faktor penting, lingkungan itu faktor penting. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu bergantung dengan agama khalilnya. Khalil itu asal katanya khilal. Khilal itu artinya celah. Maksud khalil itu teman yang sangat akrab, yang mengetahui bahkan celah-celah dalam kehidupan kita. Khalil itu kekasih. Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bilang, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama dari sahabatnya, orang terdekatnya, kekasihnya. Orang terdekat kita, misalkan ibu kita, bapak kita, lingkungan terdekat kita, teman kita siapa, ya. Jadi kalau melihat agama seseorang, cukup lihat siapa teman dekatnya. Ya, kalau teman dekatnya fajir, ya, orang-orang pelaku dosa, orang-orang yang suka bermaksiat, maka besar kemungkinannya dia pun seorang fajir, ya, dia pun orang yang melakukan dosa, ya. Ini Nabi SAW yang bilang. Jadi kalau mau lihat bagaimana agama seseorang, keistiqomahan seseorang, lihat bagaimana teman dekatnya. Perhatikan inner circle kita, ya, orang-orang terdekat kita, circle terdekat kita. Karena kita ini bergantung dari bagaimana mereka. Bahkan Warren Buffett, ya, salah satu orang terkaya di muka bumi yang hidup hari ini, beliau bilang, kalau kamu pengen tahu orang tuh kayak gimana, lihat 5 orang yang paling dekat. Ternyata sama apa yang dikatakan Warren Buffett ini dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Pengen tahu kualitas kita, cek, ya, kita nih 5 orang terdekat kita tuh bagaimana, orang-orang terdekat kita tuh siapa, ya. Para sahabat menjadi generasi terbaik karena mendekat ke Nabi SAW. Ya. Padahal dulu Mekah itu dikenal dengan tempat paling jahiliyah. Ya. Orang-orang jahiliyah di Arab dulu. Ya. Orang-orang jahiliyah itu yang paling jahiliyahnya di Arab. Tidak ada peradaban sama sekali di sana. Ya. Tapi begitu dekat dengan Nabi SAW, dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Al-Quran, kota terburuk menjadi peradaban terbaik. Ya. Orang-orang yang tidak punya kedudukan sebelumnya, sebagaimana Bilal bin Rabah, Wahsy, ya, budak-budak, ya,
menjadi orang-orang terbaik. Bilal bin Rabah tidak pernah baca buku, ya, tapi menjadi panglima perang, menjadi gubernur di kemudian hari setelah mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah mempelajari dan mengilmui serta membaca Al-Quran. Ya, kita semua dibaca, tapi nggak jadi apa-apa, ya, karena inti dari wahyunya tidak dibaca. Ya, bangsa Arab dulu jahiliyah cuman membaca satu Al-Quran dan diajari Al-Quran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menjadi di kemudian hari menjadi negeri dengan peradaban terbaik. Sampai sekarang belum ada yang lebih baik daripada generasinya para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, ya. Mereka menjadi generasi terbaik karena mereka mendekati orang-orang yang baik. Jadi lihat siapa teman dekat kita, siapa khalil kita, siapa kekasih kita kalau kita pengen istiqamah, ya. Sebagaimana penjual minyak wangi, Nabi SAW memberikan perumpamaan teman yang buruk dan teman yang baik sebagaimana penjual minyak wangi dan pandai besi, ya, pandai besi, ya. Bergaulah dengan tukang minyak wangi. Kalau engkau nggak kebagian parfumnya, ya, engkau bisa membeli parfumnya atau engkau akan kebagian wanginya, ya. Jangan berteman dengan pandai besi. Ini hanya perumpamaan, ya, bukan berarti nggak boleh punya teman tukang ngelas, bukan, ya, nggak apa-apa berteman dengan tukang ngelas, ya, tapi perumpamaan, ya. Kalau dekat dengan pandai besi, ya, kalau kita nggak kecipratan abunya buat baju kita bolong, ya seminimal baunya, ya. Begitu juga berteman dengan orang yang baik, ya. Ibu sekarang masuk ke lingkungan penghafal Quran, ya, datang ke sebuah masjid di sebuah pondok pesantren misalkan, satu masjid semua lagi ngaji, berani nggak ibu nyanyi di situ? Nggak akan berani. Otomatis tuh langsung ngambil mushaf, meskipun baca lihat kiri kanan, orang-orang liatin ternyata mushafnya apa? Kebalik. Ya, tapi secara otomatis akan membuat orang tersebut ikut melakukan kebaikan. Ya, sama orang-orang yang berbuat keburukan juga demikian. Teman-teman yang buruk di klub misalkan, ya, minum, kita nggak minum sendiri, diapain? Dicekokin, disuruh buka, dicekek, dibuka, dituangin langsung ke mulut. Banyak itu kejadian seperti itu. Nggak bisa. As-sahib, ya, seorang teman itu menggeret. As-sahib, sahib, ya, seorang teman itu akan menggeret temannya, ya. Seorang sahabat akan menggeret, suka nggak suka, rela nggak rela, siap nggak siap, terpaksa ataupun suka rela, ya. Kita pasti akan menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi perhatikan dengan siapa kita bergaul, ya. Kemudian, ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ayat 112, ini ayat yang pertama kali kita bahas, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, ya, untuk beristiqamah. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini sebenarnya kunci istiqamah semuanya, ya. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, fastaqim, istiqamahlah engkau, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi istiqamah itu bukan seenak kita. Istiqamah itu ada aturannya, ya, sesuai dengan syariat yang sudah Allah tetapkan. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada aturannya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Ternyata Nabi SAW diperintahkan istiqamah bukan sendirian, tapi juga bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersama Nabi SAW, ya. Jadi kita akan sulit beristiqomah kecuali kita bersama-sama, ya. Kita akan mudah dalam bertaubat, mudah dalam beristiqomah kalau kita punya lingkungan yang sama-sama baik, yang sama-sama suka bertaubat, yang sama-sama hijrah, ya, yang sama-sama ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tatghaw, di akhir ayatnya Allah tutup, ya, wala tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Ya, jadi ada aturan, dan aturannya itu tidak boleh berlebih-lebihan, jangan ghulu. Ya, ghulu ini masalah juga. Ya, sebagian kita tuh ghulu dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beragama. Khawatirnya sebagaimana orang-orang Nasrani, ghulu terhadap Nabi Isa, memuji, tahu-tahu jadi anak Tuhan Nabi Isa. Ya, ghulu. Asal mula ghulu itu, ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini kuncinya yang paling terakhir. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat
apa yang kamu kerjakan. Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kita semua harusnya mudah, seharusnya tahu cara beristiqomah. Kalau kita punya perasaan ditatap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mudah istiqomah. Ada orang nggak ada orang, kita tetap baik. Inna bima ta'maluna basir, itu adalah nilai dari pondasi dari ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa merasa dilihat, engkau tidak bisa merasa engkau melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat engkau. Kalau sudah ihsan yang melekat di dalam hati, maka orang tersebut akan tenang dalam menjalani kehidupan. Ya. Tidak takut dicemooh selama ia benar. Ya, tidak takut kehilangan citra, tidak takut rahasianya terbongkar, karena sama, mau ada manusia nggak ada manusia, dia tetap takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat, karena istiqomah harus sesuai dengan aturan Allah. Istiqomah harus bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nabi SAW dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat istiqomah, bukan hanya Nabi, tapi wa man taba ma'ak, orang-orang yang ada sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah bersama dengan orang-orang yang juga ingin istiqomah. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, kisah tentang taubatnya pembunuh 99 nyawa. Tahu kisahnya? Ini masyhur kisahnya, ya. Jadi di masa Bani Israel dulu, ya, di masa Bani Israel dulu ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa. Ya, telah membunuh 99 orang. Ya. Kemudian hatinya merasa nggak nyaman. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya. Lalu dia mendatangi masyarakat setempat dan bertanya, di manakah orang yang alim di sini? Maka masyarakat yang berada di wilayah tersebut mengatakan, si fulan, pergilah kepada si fulan. Dan ternyata si fulan tersebut adalah seorang rahib, seorang abid, seorang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ya, dia terkenal ibadahnya, terkenal sholatnya, terkenal rajin dalam beribadah kepada Allah. Tapi masyarakat nggak tahu kalau orang ini bukan seorang alim, bukan seorang ahli ilmu, dia hanya seorang ahli ibadah. Maka pembunuh tadi mendatangi abid tersebut dan bertanya kepada abid tersebut, saya telah membunuh 99 orang dan saya ingin bertaubat, diterimakah taubat saya? Kemudian kata abid tadi, demi Allah tidak diterima. Ya, dia membuat orang tadi menjadi putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama nafas masih di kandung badan, masih berhembus, ya, tidak ada kata terlambat. Ya, seorang masih bisa untuk bertaubat. Maka dia sakit hati, dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri bahwa tidak ada jalan kembali dari kesalahan yang telah ia kerjakan. Akhirnya dia bunuh itu abid, jadi 100 orang. Tapi dia tetap masih merasa menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Dia mencari lagi orang salih hingga akhirnya diarahkan kepada seorang alim, seorang ahli ilmu. Ya, lalu datang dia kepada ahli ilmu tersebut dan bertanya, aku telah membunuh 99 orang, tambah tadi 1 orang lagi barusan. Ya, jadi 100 orang. Dan saya ingin bertaubat. Apakah taubat saya akan diterima? Lalu kata alim tadi apa? Ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi engkau dengan taubat? Ya. Bisa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bedanya abid dan alim. Ya. Orang berilmu dengan orang yang hanya rajin dan fokus ibadah. Makanya ibadah sunnah terbaik itu menuntut ilmu, ya ibu-ibu. Imam Syafi'i pernah dihadapkan dengan dua di waktu yang sama dihadapkan dengan 2 pilihan, menuntut ilmu atau menulis ilmu dengan harus melaksanakan sholat malam. Imam Syafi'i memilih untuk menulis dan belajar. Kenapa? Karena ilmu itu manfaatnya jangka panjang. Ya. Dan ilmu itu manfaatnya bukan cuma buat kita sendiri, tapi buat orang di sekitar kita. Ya. Nah, tadi contohnya, ketika seorang itu abid, ya, dia nggak tahu, ya, dia memutuskan harapan seorang yang ingin bertaubat. Tapi begitu datang orang alim, ya, orang alim tersebut menjelaskan bahwa pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ya.
seorang pasti masih bisa bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alim tadi bukan hanya mengatakan boleh. Alim tadi mengatakan ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Terus alim tadi melanjutkan, ya ini bedanya juga seorang alim, bukan cuma ngasih jawaban tapi juga memberikan solusi. Kata alim tersebut, intaliq ilal ardi kadza wa kadza fa inna fiha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Ya. Pergilah engkau, taubat, apa yang menghalangi engkau dengan taubat? Taubatmu pasti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syaratnya. Ya, kata alim tadi apa? Intaliq ilal ardi kadza wa kadza. Pergilah ke negeri ini, disebutkan negerinya. Ya. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam negeri tersebut, nah, ada apa di dalam negeri tersebut? Ada harta, ada fasilitas yang mewah, atau ada apa? Ternyata di hadis tersebut, fa inna fiha unasan ya'buduna Allah. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah dengan benar. Ya. Alim tadi tahu seandainya dia bertaubat tapi dia balik ke negerinya, dia akan melakukan dosa lagi. Ya. Maka alim tadi mengarahkan pembunuh tadi untuk pergi ke negeri yang isinya orang-orang yang baik, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Fa inna fiha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Ya, diperintahkan untuk apa? Untuk hijrah, meninggalkan negeri yang buruk ke negeri yang baik. Gitu. Hijrahnya harus wajib hukumnya kalau kita berada di tempat yang buruk. Hijrah itu dua ya, dari dua negeri ke dua negeri, dari darul harbi ke darul amni, dari tempat yang enggak aman ke tempat yang aman, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Ya, meluaskan Islam dengan tenang, menyampaikan ilmu dengan tenang. Ya, kecuali kita diserang, kita nggak boleh, harus membela diri. Ya. Atau di tempat lingkungan kerja kita misalkan tidak nyaman untuk beramal saleh, pindah. Ya, cari tempat yang membuat kita bisa beramal saleh, tetap bisa menjaga aturan dan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, darul kufri ila darul amni. Darul kufri ke darul imani. Ya, berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hijrah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Habasyah. Itu terjadi karena apa? Karena Mekah enggak aman waktu itu untuk beribadah. Ya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi dan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, ke Raja Najasyi. Waktu itu di sana juga kafir, tapi orang muslim bisa beribadah dengan tenang. Bahkan Raja Najasyi pada akhirnya juga masuk Islam, meskipun tidak ada rakyat yang tahu. Tapi Nabi SAW dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Najasyi mengabarkan kepada Rasulullah SAW, dan ketika Raja Najasyi wafat tidak ada yang menyolatkannya karena orang-orang di sana nggak tahu kalau Raja Najasyi sudah masuk Islam. Lalu disolatkanlah salat gaib di kota Madinah oleh Nabi dan para sahabat. Ya, itu hijrah pertama, Mekah ke Habasyah, dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Yang kedua, hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, ini hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Madinah pada saat itu sudah menjadi negeri muslim, Mekah belum. Maka diperintahkanlah untuk keluar dari Mekah dulu, masuk ke negeri muslim, susun strategi segala macam, ya, bentuk lingkungan yang baik, balik lagi baru taklukkan Mekah. Gitu. Jadi kita kalau mau berubah harus mencari lingkungan. Ya, kita tidak akan bisa beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah, bertaubat kalau hanya mengandalkan niat saja. Ya, tapi perhatikan lingkungan kita. Ya, dengan siapa kita bergaul, ya. Dan carilah orang-orang alim di sekitar kita, orang-orang yang berilmu, bukan cuma orang ahli ibadah. Karena orang berilmu ini menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, fadlul alim 'alal 'abid kafadlu qamari lailatul badri 'ala sairil kawakib. Kata Nabi SAW. Ya. Keutamaan seorang alim dengan seorang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu sebagaimana bulan purnama yang sempurna dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Ya. Dan sebagaimana keutamaanku di antara kalian, orang yang paling rendah di antara kalian, kata Nabi SAW. Maka tuntutlah ilmu. Ya, ibu-ibu rajin-rajinlah belajar. Ya, biar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan yang paling parah, yang paling penting, kita tidak membuat orang jadi berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting.
nih ya, memiliki lingkungan yang baik. Guru saya itu pernah memberikan nasihat, hiduplah bersama ilmu, guru dan teman-teman. Ya, hiduplah bersama ilmu, guru dan teman-teman yang juga berilmu. Ya, karena itu yang akan menguatkan langkah kita. Suka nggak suka kita ini terikat dengan sosok. Ya, suka nggak suka kita terikat dengan sosok, terikat dengan lingkungan kita. Ya, misalkan saya belajar misalkan di sebuah lembaga, ya, ada guru saya. Kira-kira saya bakal melakukan kesalahan atau kemaksiatan nggak ketika ada guru saya di situ? Atau ada teman-teman saya yang soleh juga di situ, yang teman-teman yang soleh di sekitar saya? Susah. Oke, itu kita tuh secara nggak langsung kita terikat dengan lingkungan. Ya, maka carilah lingkungan yang demikian. Ya, dan jangan menjauh. Mungkin merasa tidak enak, ya, merasa nggak nyaman gitu, terikat, ya, merasa terpaksa. Jadi melakukan kebaikan harus dengan paksaan. Memang harus dipaksa melakukan kebaikan. Ada yang sholat waktu kecil di sini nggak dipaksa dulu sama orang tuanya nggak? Ya, semua kita dipaksa melakukan kebaikan. Tadi di awal, walladzina jahadu harus memaksakan diri dalam kebaikan. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ya, jangan dipaksa. Yang belum mampu untuk puasa Senin Kamis jangan dipaksa. Mampunya apa? Kerjakan. Ya. Tapi dalam sholat wajib, ya, tidak ada passion di situ. Ya, kenapa nggak sholat? Sholat bukan passion saya. Kenapa nggak ngaji? Baca Quran bukan passion saya. Ya, emang harus usaha sampai bisa nggak ngaji. Ya, harus usaha untuk mendirikan sholat. Bahkan mengilmui sholat, apa yang dibaca ketika sholat, rukunnya apa, sunnahnya apa, wajibnya apa, adab ketika sholat apa. Terutama rukun lah, yang perkara-perkara wajib dalam sholat dan sebelum sholat. Syarat sholat sah itu apa? Ya, harus kita ketahui. Ya, gitu. Jadi carilah lingkungan yang baik. Kita seperti arang dan bara api. Ya. Arang yang mati, ya, dia mati nih. Ada api yang dinyalain. Ini yang mati ini kalau kita pindahin ke tempat yang nyala, dia akan ikut terbakar. Begitu pula, ya, arang yang terbakar tadi kalau kita pindahin dari api yang menyala tadi, dia akan mati perlahan-lahan. Begitupun kita. Ya, kalau kita pengen istiqomah, kita harus mendekat, ya, kepada orang-orang yang baik, ya, pada circle yang baik, gitu. Kemudian juga kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi ini 7 orang pemuda. Dalam Al-Quran dikatakan, ada yang mengatakan 4 atau 5, ada yang mengatakan 5 atau 6, ada yang mengatakan 7 dan 8 dengan anjingnya. Nah, pendapat yang paling kuat kata Ibnu Abbas adalah 7 orang pemuda. Siapa 7 orang pemuda ini? Ashabul Kahfi ini siapa sih? Ashabul Kahfi ini anak-anak muda, ibu-ibu. Ya, anak-anak muda. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dalam Al-Qur'an dikatakan fityah. Fityah itu anak-anak muda. Nah, anak muda ini umurnya berapa, ibu-ibu? Kata para ulama, anak muda itu dimulai dari dia akil baligh, standarnya 15 tahun sampai usia 40 tahun. Nah, jadi masih pemuda kayaknya sebagian di sini, atau udah sudah merasa tidak pemuda. Ya, masih 40 tahun. Maka Nabi SAW diberikan wahyu di usia berapa? 40 tahun. Bayangkan betapa sehatnya Rasulullah SAW. Ya. Ya. Perintah untuk berdakwah itu baru turun bukan usia 25, ya, usia 40. Di saat kita pensiun, Nabi naik, baru mulai perjalanan dakwah, ya, sampai usia 63, ya, Nabi SAW hidup. Ya. Puncak usia pemuda itu 50 ternyata kata para ulama. Jadi yang belum 50 jangan merasa sudah tua, ya, masih pemuda, masih harus semangat dalam beribadah kepada Allah SWT, dalam berdakwah pada Allah SWT, ya, dalam belajar harus semangat. Nah, Ashabul Kahfi ini anak-anak muda, anak-anak bangsawan, anak-anak pejabat negeri pada saat itu, ya, di mana di negeri tersebut, ya, raja siapa namanya saya lupa, ada yang ingat gak raja yang hidup di masanya Ashabul Kahfi? Saya lupa lagi nama rajanya. Ya, intinya raja tersebut memerintahkan seluruh warganya untuk beriman kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa. Nah, ada 7 orang pemuda yang tidak saling mengenal, tapi mereka merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya mereka pergi, masing-masing pergi. Sampai di tengah jalan mereka saling bertemu dan bercerita sebab mereka pergi apa. Ternyata mereka satu frekuensi. Ya, akhirnya mereka kembali lagi ke negerinya dan raja tadi melihat gelagat bahwa mereka ini tidak mau beriman dengan ajaran yang dianut pada negeri tersebut. Maka raja tadi memberikan kesempatan, silahkan kalian, saya beri waktu untuk
bermusyawarah, ya, dan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan kalian. Masuk agama kami atau kalian akan kami bunuh. Maka mereka ketika diberikan kesempatan, ya kesempatan untuk kabur dong. Akhirnya mereka berdiskusi memutuskan untuk kabur ke gua. Ya, di dalam gua barulah mereka diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karamahnya apa? Tidur sama 309 tahun. Ya. Nah, seandainya mereka sendiri, mereka tidak akan sekokoh itu. Mungkin saja bisa masuk kembali ke agama yang dianut oleh negeri tersebut. Ya, tapi mereka mencari saudara seiman, sefrekuensi dalam imannya, lalu saling menguatkan antara satu dengan yang lain, bahkan mengatakan langsung di hadapan raja, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Sesungguhnya mereka semua akhirnya berdiri, idh qamu, mereka berdiri bersama-sama lalu mengatakan kepada raja tersebut, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan dewa-dewa kalian. Kabur, dikejar, tapi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tidur selama 309 tahun, dan di depan diletakkan anjing. Ya, bahkan anjingnya tersebut karena bergabung dengan orang-orang yang baik, namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, itu anjing ibu-ibu, ya, yang enggak punya akal. Ya. Itu menjadi bagian dari kebaikan ketika dia bersama dengan orang-orang yang baik. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Nah, kemudian di dalam surat Thaha, ya, di dalam surat Thaha, Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa? Berdoa agar diberikan wazir. Wazir itu asal katanya wizar. Wizar itu beban, wazir itu pengangkut beban. Ya, Nabi Musa merasa berat dengan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul, berdakwah kepada manusia yang paling berdosa. Siapa manusia paling berdosa di muka bumi? Firaun. Firaun itu parah, ya. Separah-parahnya pendosa ya Firaun. Firaun itu sampai membuat setan lari. Ya. Kapan lari? Ketika Firaun ngaku Tuhan. Kata Firaun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Setan tuh kaget. Ini mau udah kelewatan. Sesetan-setannya setan gak pernah ngaku Tuhan. Ya, tiba-tiba Firaun ngaku Tuhan. Lari itu setan dari apa? Dari Firaun. Manusia terburuk, ya. Salah satu manusia terburuk sepanjang masa adalah Firaun. Mengaku Tuhan, ya. Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Yang merawat Nabi Musa waktu kecil siapa? Firaun dan istri. Jadi terasa berat bagi Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa meminta selain karena Nabi Musa dirawat, Firaun juga orang yang terburuk dan dia adalah penguasa yang paling besar pada saat itu. Nabi Musa merasa berat. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, waj'alli waziran min ahli. Jadikanlah, ya, dari keluargaku orang yang bisa memikul beban ini juga. Ja'alli waziran min ahli Harun akhi. Disebutlah nama saudaranya siapa? Harun. Harun itu terkenal dengan orang yang soft spoken. Ya, dengan orang yang ngomongnya lembut, mudah dicerna sama orang-orang, ya. Bagus negosiasinya. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah SWT agar dijadikan Harun sebagai sebagai wazir juga, ya, sebagai pemikul beban, ya, pemikul beban yang diemban oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Beban 50 kilo kalau diangkat sendiri berat ibu-ibu, diangkat berdua akan jauh lebih ringan. Bahkan kita bisa sambil tertawa ketika angkat 50 kilo tersebut, karena kita sambil ngobrol sama teman kita, akan terasa lebih ringan perjalanan beban yang berat itu akan terasa ringan dan terasa menyenangkan ketika kita bersama dengan orang yang tepat, orang yang benar, ya, orang yang membuat kita nyaman. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa memohon, Allah menjawab di dalam surat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanashuddu adudaka bi akhika. Kami akan kuatkan adudak. Adudak itu adud dalam bahasa Arab tuh ini nih. Dari sini, dari siku ke bahu. Ya, bicep, otot ini nih. Ya, otot bicep. Nah, itu adud dalam bahasa Arab. Sanashuddu adudaka bi akhika. Ya, kami akan kuatkan langkahmu.
kami akan kuatkan lenganmu wahai Nabi Musa alaihissalam dengan saudaramu. Ya. Ternyata sekelas Nabi Musa butuh lingkungan, butuh teman ibu-ibu. Ya, tidak bisa bertakwa sendirian, tidak bisa berdakwah sendirian. Ya. Tetap butuh circle untuk menguatkan. Sanashuddu adudaka bi akhika, kami akan kuatkan. Sanashuddu, kami akan kuatkan, dahsyatkan, ya, dengan saudaramu. Ya. Kemudian, ya, kalau kita pengen istiqomah, ya, sebagaimana lidi, ya, sapu lidi itu baru bisa bermanfaat ketika dia bersama-sama. Ya, kalau satu, meskipun bagus kualitas lidinya, kalau satu, ya nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa apa? Nggak akan bisa bersih, sampahnya nggak akan bersih. Kalau pengen memberikan manfaat meluas, kuat, kokoh, harus diikat tuh sapu lidinya bareng. Begitupun kita, kalau pengen kuat, kokoh, cari lingkungan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28. Nih saya habisin enggak apa-apa ya? Karena pertemuan terakhir kan? Ya. Surat Al-Furqan, ya, ayat 27 sampai 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah itu akan menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Ya. Wahai, sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulan itu sebagai temanku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Khalil, ya, Khalil itu teman dekat, sahabat yang paling dekat dengan kita. Ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku, melalaikan aku dari peringatanmu ya Allah, setelah peringatan tersebut datang kepadaku. Ya. Dan di akhirat kata Allah SWT di dalam ayat tersebut Allah menggambarkan penyesalan mereka. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, orang-orang yang zalim nanti pada hari kiamat mereka menggigit tangannya. Orang tuh kalau nyesal biasanya ngapain, Bu? Gigit jari gini. Tapi saking menyesalnya orang di yaumil qiyamah nanti karena salah dalam memilih sahib, dalam memilih teman, dia akan menggigit tangannya. Dikatakan dari tangan sini sampai ke sikunya, sampai habis. Ya, saking merasa menyesal telah memilih teman yang buruk. Yang tadi dia orang yang baik kemudian menjadi buruk gara-gara salah bergaul. Dan ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kisahnya Utbah dengan Ubay. Ya, Utbah tuh suka menjamu tamu, memuliakan tamu. Suatu ketika Nabi bertamu ke rumah Utbah. Nah, ketika sedang bertamu, Utbah menyediakan makanan kepada Nabi SAW. Nabi nggak mau makan. Saya nggak mau makan kecuali kamu masuk Islam. Ya, kata Nabi SAW. Maka dia bersahadat di hadapan Nabi untuk menyenangkan Nabi SAW. Tapi sudah mulai tergerak dengan dakwah Nabi SAW, dengan dakwah Islam. Kemudian setelah itu, ya, dia bertemu lagi dengan sahabatnya Ubay. Kata Ubay, aku haramkan mukaku ini untuk menatap mukamu sampai engkau keluar dari agama Muhammad dan meludahi Muhammad. Maka karena si Ubay ini teman dekatnya Utbah, akhirnya Utbah tadi mengikuti keinginan Ubay. Dia mendatangi Nabi SAW, lalu keluar lagi dari Islam, lalu dia meludahi wajah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berdua, Ubay dan Utbah, wafat di perang Uhud. Ya. Ubay langsung wafat di tangan Nabi SAW sendiri, dan Ubay wafat saat ditawan. Ya. Mereka nanti akan menyesal. Karena apa? Karena salah dalam memilih teman. Ya. Kemudian yang terakhir dalam surat Al-Kahfi. Ini sebagai penutup dari pentingnya lingkungan dalam beristiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Wasbir nafsak, sabarlah engkau wahai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, terhadap orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan, senantiasa berdoa kepada Allah pada pagi dan petang harinya.
Ya, ternyata bergaul dengan orang solih itu butuh kesabaran. Capek bergaul sama orang soleh itu. Mau buat maksiat dilarang, ya. Mau melakukan hal-hal yang merugikan atau tidak bermanfaat diingetin, ya. Capek bergaul dengan orang solih. Apalagi orang solihnya sederhana. Apalagi orang solihnya sederhana dan mohon maaf miskin. Ya, hadis ayat ini asbabun nuzulnya itu disampaikan oleh Nabi SAW karena pada suatu saat ya, orang-orang Muslim ya yang sudah beriman tapi miskin itu duduk di sekitar Nabi. Lalu ada orang yang pengen masuk Islam juga, pengen belajar Islam dari kalangan bangsawan Arab. Nah, tapi syaratnya kami nggak pengen duduk bareng orang-orang miskin. Tadi Nabi mau mengiyakan demi kemaslahatan dakwah, tapi sebelum Nabi mengiyakan turunlah ayat ini, disuruh sabar, nggak boleh diusir kalau mau duduk bareng di situ. Ya, jadi bergaul dengan orang-orang soleh capek. Ya. Wala ta'du aynaka anhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau palingkan matamu dari mereka nih. Ya. Capek bergaul dengan orang soleh, capek bergaul dengan ahli ilmu. Menuntut ilmu itu capek. Ya kayak gini nyatat, merhatiin capek. Butuh kesabaran, tapi harus disabarin. Ya, kata Allah wasbir nafsak, isbir tu fi'il amr tu menunjukkan perintah. Dalam kaidah fikih dikatakan al-amru fil amri al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari sebuah perintah adalah kewajiban. Ya, bersabar dengan orang-orang salih. Naam, ya sebagaimana sabarnya kita dalam minum obat kalau kita sakit, minum jamu kalau kita sakit. Ya, memang gak enak. Siapa yang bilang obat enak? Ya, obat pahit obat itu, tapi harus kita minum agar kita sehat. Ya. Dan bergaul dengan orang-orang yang buruk itu kadang rasanya manis. Ya kayak makan gula terus set diabetes tiba-tiba. Ya. Gitu. Jadi ya jadi kadang yang pahit itu justru mengobati kita, ya. Jadi bergaul dengan mereka tuh harus sabar sebagiannya, ya. Sebagian bergaul dengan teman-teman soleh itu kadang harus sabar, ya. Kadang tidak terasa nikmat, apalagi bagi kita yang baru hijrah dari dunia yang serba bebas masuk ke sebuah pergaulan atau circle yang penuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akan terasa berat, tapi bersabarlah. Nah, ini poin yang ketujuh, bahwa kalau kita pengen istiqomah, perhatikan lingkungan kita. Yang terakhir, sebenarnya ada lagi, cuman saya tutup. Jadi yang terakhir poinnya, yakni kalau kita pengen istiqomah, ya pilar istiqomah yang berikutnya adalah jangan pernah membangun narasi kesempurnaan dalam beristiqomah. Ya, jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada kita untuk beristiqomah itu bukan tampil perfect 100%, bukan. Ya, dan inilah yang membuat Nabi SAW merasa berat dengan perintah istiqomah. Di ayat yang tadi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ketika ayat tersebut turun, Nabi SAW langsung beruban. Jadi Nabi SAW itu punya 20 uban di kepalanya. Salah satunya itu langsung beruban ketika ayat itu turun. Ayat istiqomah itu turun. Kenapa? Karena Nabi merasa berat dengan perintah istiqomah ini. Ya. Salah satunya adalah Nabi merasa kita ini, manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Dalam sebuah hadis dikatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Ya, setiap anak Adam adalah pelaku kesalahan. Itu yang membuat Nabi merasa berat dengan perintah istiqomah. Padahal yang Allah minta adalah istiqomah, ya, istiqomah dengan terus menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika kita jatuh. Kembali kepada Allah ketika kita jatuh, bangkit ketika kita jatuh, berbuat baik lagi ketika kita sudah melakukan kesalahan, terus seperti itu sampai ajal menjemput kita. Jadi bukan tampil tanpa kesalahan, bukan. Ya, jadi kalau kita jatuh kita kembali lagi, itu istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan murni 100% tanpa salah, enggak. Kita ini memang tempatnya salah. Yang bilang Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah pelaku dosa dan kesalahan. Wa khairu khata'in. Tapi jadilah pelaku dosa terbaik, pelaku kesalahan terbaik. Siapa pelaku kesalahan terbaik? At-tawwabun, orang yang senantiasa kembali, senantiasa bertaubat setelah melakukan kesalahan. Itulah orang-orang terbaik, itulah pendosa-pendosa terbaik, itulah pelaku kesalahan terbaik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Ya. Istiqomahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Ini ayat ini aneh kata para ulama. Ya.
Kita pun harusnya merasa aneh. Istiqomah dan beristighfar. Harusnya setelah istiqomah tuh setelah istiqomah tuh memuji Allah. Beristighfar itu setelah apa? Melakukan dosa. Tapi kata para alim ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau mengatakan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keistiqomahan kita itu tidak akan pernah bisa sempurna 100%. Kita pasti ada jatuhnya, pasti ada lupanya, pasti ada salahnya. Makanya istiqomah kita harus diiringi dengan apa? Dengan istighfar. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, istaqimu walan tuhsuh. Ya, istiqomahlah engkau dan selama-lamanya engkau tidak akan pernah bisa istiqomah secara sempurna. Di hadis yang lain Nabi juga bersabda, saddidu wa qaribu. Ya, istiqomahlah, saddidu itu tampillah 100%, wa qaribu, ya, atau dekatilah 100% tersebut. Ya, dekatilah kesempurnaan tersebut. Ya, seandainya kita hanya diperintahkan saddidu, wah habis kita nih, nggak akan ada yang berhasil. Tapi ternyata ada perintah berikutnya. Apa itu? Qaribu, dekatilah kesempurnaan tersebut. Nih, dekatilah angka 100 tersebut. Ya nggak bisa 100, 99, nggak bisa 99, 98, 95, 92, 90, nggak apa-apa. Ya, terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa ketika kita berusaha istiqomah dan kita gagal, kita jatuh lagi terus kita menyerah, merasa kita gagal. Enggak, selama nafas masih berhembus, jantung kita masih berdetak, itu enggak ada kata selesai, tidak ada kata finish. Ya, finishnya kita adalah saat sakaratul maut. Puncak keistiqomahan adalah husnul khatimah. Ya, jadi selama belum nyampe akhir selalu masih ada kesempatan. Jangan kasih setan kesempatan untuk melakukan tugas terbesarnya. Tugas terbesar setan itu apa? Membuat seseorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berusaha istiqomah kemudian jatuh ke salah satu lubang dosa-dosa besar, jatuh kepada zina. Akhirnya merasa saya tidak layak lagi untuk sholat. Nah, itu hati-hati tuh. Ya udah masuk ke lingkungan yang buruk, jadi ikut minuman keras. Ya. Akhirnya merasa tidak layak untuk sholat. Jangan, tetap sholat, tetap berada di lingkungan yang baik. Kalau jatuh ya taubat. Ya, dalam sebuah hadis Allah tuh nggak akan bosan sampai kita yang bosan. Ya, Allah tuh nggak akan bosan dengan taubat kita sampai kita yang bosan. Jangan samakan Allah dengan manusia. Manusia mah kalau sekali dikecewakan, 2 kali dikecewakan, 3 kali dikecewakan, selesai. Kamu mah ngomong doang, ya, diusir habis itu. Ya, manis mulutnya doang, nanti juga diulang lagi. Allah mah nggak kayak gitu. Ya, Allah tuh Ar-Rahim, Allah tuh Al-Wadud, Maha mencintai, Maha penyayang, Ar-Rahim, Maha pengasih. Ya. Ya. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, ya, itu ada seorang hamba, ya, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan anggota tubuhnya diminta untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata diminta, tangan diminta bersaksi, semua diminta bersaksi, sampai semua anggota tubuhnya setelah bersaksi segala perbuatan buruk yang telah ia kerjakan. Sampai ada satu anggota badan yang belum bersaksi dan dia meminta izin kepada Allah untuk bersaksi. Siapa yang bersaksi? Bulu matanya. Ya, dia bersaksi, ya Allah, suatu malam hambamu ini pernah menangis untuk bertobat kepada engkau, maka tolong ampunilah kesalahan-kesalahannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang mengampuni hamba tersebut karena satu persaksian bulu mata. Padahal anggota tubuh yang lain bersaksi akan keburukan yang dilakukan oleh hamba tersebut, ya. Tapi satu bulu mata ini menyaksikan kebaikan yang dilakukan oleh hamba tadi dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terakhir sebelum saya tutup, saya berikan nasihat dari guru saya. Beliau memberikan nasihat tentang keistiqomahan. Kata beliau, dicatat nih, bagus sekali nasihatnya, ya. Kata beliau, teruslah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih dan penuh dengan kekurangan. Teruslah berjalan meskipun engkau harus jatuh untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, untuk keempat kalinya, atau berapapun engkau terjatuh di atas jalan ini. Teruslah berjuang hingga Allah melihat kejujuranmu. Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah panjang dan kita berjalan sebagaimana kura-kura berjalan. Maka tujuan kita bukanlah untuk mencapai garis finish, tapi tujuan kita adalah bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas jalan ini. Itu nasihat dari guru kami tentang
istiqomah. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat kita bisa mengamalkan, dan kita akan buka door prize. Tim silahkan untuk maju ke depan untuk membawa door prize-nya, dan kita akan berikan kepada jamaah yang sudah rajin hadir dulu, baru kita akan lanjut. Nanti kalau ada yang mau sesi bertanya masih boleh ya, sebentar. Khawatirnya nanti mendekati zuhur kan sudah tidak boleh ya, tapi amanah kita harus disampaikan dulu, betul ya? Ya baik, silakan. Oh, ada hadiah hiburan dulu katanya ya. Mari kita kocok dulu. Siapa yang beruntung dan mendapatkan rezeki hari ini ya? Siapa teh? Bismillah. Bismillah. Ibu Eli. Ibu Eli. Ada Ibu Eli? Bu Eli? Ibu Eli ada, Ibu Eli. Alhamdulillah ada. Ini berdasarkan nomor daftar hadir tadi, terus dikasih nama, jadi biar enak ya Bu ya. Alhamdulillah. Ada berapa? Daftar hadir. Iya. Semua yang hadir dimasukin, alhamdulillah. Ya ini hadiahnya hiburan, semua yang hadir ya, dihibur. 82. Ibu Yuyun S. 82 Ibu Yuyun S. Ada? Ibu Yuyun S. Cigani Trimukti. Udah pulang ya? Diulang, batal. Boleh dibantu Bu Cuncun? Siapa? Nomor 92. Oh, bukan, berarti pulang. Udah pulang. Siapa? Ibu Rini Titiran. Alhamdulillah ada. Lanjut. Boleh ke depan ibu-ibu ya, yang namanya ada silakan maju ke depan. Bu Haji, silakan maju. Tadi siapa Bu? Siapa yang tadi udah maju? Bu Eli, silakan maju. Ya. Boleh. Ya. Nomor 20. Bu Endah. Bu Endah. Ada? 20 Ibu Endah. Ibu Endah ada? Edah bukan Endah. Edah. Bu Edah ada? Bu Edah. Atas UI. Amun gantos banyak sanes rezekinya. Ibu Yani? Emang enggak Kak? Kapayun Ibu? Itu Bu. Ya, silakan Bu. Masya Allah, dari Majalaya jauh-jauh rezeki ya Bu ya.
Ibu Wigi Maleer. Ada? Masya Allah, silakan maju ke depan, Ibu. Ya. Ibu Sri Dewi 15. Tos Ui. Bu Neneng. Tos. Ya, ini hiburan sudah beres. Ibu-ibu, ada salam dari ketua kami, Profesor Ferry Lestari. Mohon maaf tidak bisa hadir karena pagi ini beliau mendadak harus tugas ke Jakarta. Dan satu lagi Ibu Noidindin. Nah, alhamdulillah Ibu atur nuhun, nuhun Bu, ya. Iya, nuhun. Nah, selanjutnya kita akan langsung ini ya, bukan undi ya, kita akan langsung, siapa tahu ini rezeki ibu-ibu yang sudah hadir selama 3 kali selama 3 bulan. Jadi dari datang ke 1, kedua, dan ketiga. Jadi ibu-ibu yang datang silakan berdoa. Ya, Bismillah. Ini yang untuk yang door prize yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu. Ya, silakan. Nanti berapa? Ibu Heti. Ibu silakan maju dulu ke depan. Nanti aja mau. Sekarang door prize yang ketiga. Nanti yang 3 kali berturut-turut hadir, sebentar. Coba. Siapa? Heni M. Ibu Heni M. Ibu Heni M. Luar biasa. Nah, tinggal yang ke-1. Teng. Yuk, siapa? Sok dibuka dulu. Bu ya, tapi jangan menyurutkan semangat. Kalau memang belum rezeki kan bukan takdir dari Allah ya, tapi tetap aja kita mas semangat mencari ilmu gitu ya. Pertama ya ibu-ibu berdoa. Ya, yang pertama. Ibu Siti Komaria. Ibu Siti Komaria, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu. Coba ya sebentarnya kita akan tanya-tanya dulu. Sini Bu yang bertiga boleh sini dulu. Punya catatannya? Coba saya ingin lihat Bu. Ada yang bikin catatan loh Bu. Kan kita nggak tahu ya. Nah, mana Bu? Nanti disalin dulu, dirapikan ke sini. Luar biasa, berapa buku ini Bu? Wah, Allahu Akbar. Pak Ustadz ini kan waktu itu ya sebelum puasa ya. Iya. Ada semuanya. Nah terus dari mulai Pak Ustadz hadir, saya tuh ada mengikuti terus sampai Ramadan waktu itu. Nah ini yang pertama, ini yang kedua, nanti yang ketiganya karena acak-acakan, jadi disusun lagi ke sini. Masya Allah, luar biasa. Ini ya Allah sudah ngasih rezeki ya Bu ya, kan nggak tahu saya juga siapa yang akan dapat hari ini. Luar biasa. Nah, Ibu gimana Bu? Alhamdulillah seneng. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah ada rezeki saya berkat pengajian di Masjid SM ini. Terima kasih Bu.
Alhamdulillah Bu ya. Baik, nanti kita akan hadiah yang akan diserahkan oleh Pak Ustadz ya, nanti yang akan berikan Pak Ustadz dimohon untuk memberikan grand prize-nya kepada ibu-ibu yang sudah mendapatkan hari ini ya. Luar biasa. Pak Ustadz silakan untuk membantu dulu ya. Ini sampai ini Bu, Pak Ustadz ini yang ketiga dulu ya. Nggak apa-apa. Iya, silakan. Semoga Arya Jipang sukses. Amin ya Allah. Amin ya. Kita akan foto dulu, difoto dulu bersama Pak Ustadz dulu. Ini untuk dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri majelis ini dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.